Salam hukum Indonesia. Dalam video berikut akan dibahas bagaimana eksistensi hukum adat di dalam hukum pertanahan atau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi. Artinya, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi. Karena sifatnya yang tidak tertulis, perlu dikaji perkembangannya, apakah hukum adat tersebut masih hidup atau apakah sudah berubah dan ke arah mana perubahannya. Hukum adat merupakan tanah adat yang ada di Indonesia. Sekarang ini sudah hampir habis, di mana terdapat banyak sekali perusakan hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengenai tanah adat, terdapat berbagai aspek yang harus mendapat persetujuan dari pemerintah untuk dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah adat tersebut. Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur sebidang pertanahan tumbuh dan mengakar dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan secara substansial, kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan, terutama dalam hal lalu lintas hukum dan pertanahan, didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah, termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengatur mengenai tanah. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hal ini berarti semua hal mengenai adat tidak tertulis, seperti halnya dengan tanah yang berada pada masyarakat adat. Dalam hukum adat, kepemilikan atas tanah yang hanya diperoleh dari pengakuan dari masyarakat setempat atau dari kepala adat, atau dengan cara lain yaitu siapa yang lebih lama menempati tanah tersebut, maka secara otomatis tanah tersebut menjadi hak milik dari orang yang menempati dan mengolah tanah tersebut tanpa harus didaftarkan. Seiring perkembangan zaman, tanah adat yang terdapat dalam masyarakat adat setempat harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hak milik atas tanah adat yang akan dikuasainya. Hal ini berarti secara otomatis tanah adat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, serta hukum adat yang mengatur mengenai kepemilikan tanah tersebut dipertanyakan kekuatan hukumnya. Di manakah sekarang hukum adat berada, atau masih berkembangkah hukum adat di masyarakat? Inilah merupakan pertanyaan yang mendasar untuk mengetahui keberadaan hukum adat di dalam pengaturan hukum pertanahan di Indonesia. Hukum mengenai pertanahan yang ada di Indonesia sudah mempunyai kekuatan hukum tersendiri, yakni telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Terkait pengaturan yang bersangkutan mengenai tanah dan pendaftaran tanah, diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang ini
disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada zaman itu adalah Presiden Soekarno pada tanggal 24 September tahun 1960. Undang-undang ini merupakan undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau dengan sebutan yang lebih dikenal dengan UU PA. Untuk mendaftarkan objek tanah di Indonesia harus sudah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dan mendapatkan sertifikat hak milik atas kepemilikan tanah tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan zaman dahulu yang dimana hak kepemilikan sebidang tanah tidak perlu didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional atau kepala adat. Akan tetapi hanya dengan diberi patok kepada sebidang tanah yang dikuasai tersebut, dan hal itu menjadi langsung mendapat pengakuan dari masyarakat adat setempat. Selain itu ada yang namanya tanah ulayat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat ini kewenangannya yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dan wilayah yang bersangkutan. Jika dulu sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat masih memiliki persekutuan hukum adat. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat masih diakui. Pengaturannya dapat kita lihat dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat masih diakui sepanjang dalam kenyataan di masyarakat masih ada. Hak ulayat yang diakui dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria bukanlah hak ulayat seperti masa sebelumnya dengan kepentingan nasional dan negara perbatasan, bahwa hak ulayat yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan hukum pertanahan nasional, di samping tuntutan masyarakat adat, maka pada tanggal 20 Juni 1999 telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai produk dalam memberikan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengambilan kebijakan operasional bidang pertanahan, serta langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Peraturan tersebut memuat kebijakan yang menjelaskan prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kebijakan tersebut yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria meliputi yang pertama, penyamaan persepsi mengenai hak ulayat. Yang kedua, kriteria dan penentuan masih eksisnya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat. Yang ketiga, kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya. Dasar pemberlakuan hukum agraria nasional didasarkan kepada hukum adat sesuai kesadaran hukum rakyat banyak. Berdasar di sini dimaksudkan bahwa pokok-pokok pikiran, sistem, konsepsi dan azas-azas yang ada dalam hukum adat yang diangkat
ke dalam hukum agraria nasional atau Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berasal pada hukum agraria. Penjelasan dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan sesuai dengan azas bahwa hukum pertanahan nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dan ruang angkasa didasarkan atas sistematika dari hukum adat. Pertanyaannya, hukum adat mana yang sebagai sumber dari Undang-Undang Pokok Agraria? Hukum adat yang dimaksud sebagai dasar Undang-Undang Pokok Agraria itu bukan hukum adat asli Indonesia yang masih murni, dan juga bukan hukum adat masing-masing daerah, dan bukan pula hukum adat dari mayoritas masyarakat Indonesia. Di dalam penjelasan umum ketiga, angka 1 Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa hukum agraria yang baru tersebut juga akan didasarkan pada ketentuan hukum adat itu sebagai hukum adat yang asli yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal. Hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria nasional adalah hukum adat Indonesia yang menurut versi Undang-Undang Pokok Agraria, bukan hukum adat berdasarkan Van Vollenhoven. Hukum adat yang telah dihilangkan sifat-sifatnya yang khusus daerah dan diberi sifat nasional. Hukum adat yang pro kepada kepentingan nasional, pro kepada kepentingan negara, pro pada persatuan bangsa, pro pada sosialisme Indonesia. Seterusnya, hukum adat itu tunduk kepada ketentuan umum yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Demikianlah pembahasan materi hukum tentang kekuatan hukum adat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi sahabat hukum Indonesia. Dan jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini sehingga di video berikutnya dapat memberikan materi-materi hukum yang lebih menarik lagi. Sekian dan terima kasih.